Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Tsumma amma ba'd. Sahabat Lentera Innova, ayah bunda, dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat Allah luar biasa diberikan kepada kita semuanya. Salah satunya untuk menunaikan semua kewajiban-kewajiban yang sudah diamanahkan dan dimandatkan kepada kita sebagai hambanya. Beberapa kewajiban-kewajiban sering kita tunaikan. Salah satunya ibadah sholat dan puasa Ramadan seperti sekarang kita lakukan saat ini. Dan salah satu lainnya adalah sholat sering sekali dihubungkan dengan ibadah sosial yang lain, yaitu adalah zakat. Sahabat Lentera Innova dan ayah bunda sekalian, zakat memang secara bahasa berasal dari kata zakatun atau zaka yang artinya berkembang. Berkembang di sini, kalau kita memberikan zakat kepada orang lain, maka dia bisa berkembang secara spiritual ataupun material. Mari coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada semua pemegang kebijakan, pemerintah atau semua pemimpin untuk mengambil zakat dari para masyarakat, dari sebagian harta yang kita miliki. Tujuannya apa? Tutahhiruhum bihim wa tuzakkihim biha. Dan dengan zakat itu kita bisa dibersihkan harta kita dan mensucikan kita dari segala hal-hal yang kurang sesuai dalam agama. Jamaah Lentera Innova, ayat ini menyebutkan, menegaskan bahwa zakat tidak hanya sekedar tindakan ekonomi semata, melainkan sebuah mekanisme penyucian diri yang menjauhkan manusia dari sifat tamak dan cinta dunia berlebihan. Ayah bunda sekalian, tidak hanya an-numu arti zakat sebagai berkembang secara spiritual, tapi juga an-numu berkembang secara material. Material di sini diartikan sebagai keberkahan dalam harta. Ketika kita memberi mustahik zakat dalam bentuk zakat yang kita tunaikan, artinya kita sudah memberikan mustahik zakat daya beli. Dengan adanya daya beli, perekonomian akan berkembang. Dengan arti bahwa keuntungan akan semakin meningkat. Jadi jangan anggap bahwasanya ketika kita memberi zakat, kita tidak untung. Bahkan untuk secara spiritual, bahkan material, kita untung luar biasa. Dari sisi material, sebagian orang mungkin beranggapan bahwa mengeluarkan zakat akan mengurangi hartanya. Namun, ayah bunda sekalian dan jamaah Lentera Innova, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan justru menegaskan sedekah ataupun zakat tidak akan pernah mengurangi rezeki yang kita punya, yang diamanahkan Allah kepada kita, melainkan menambahkan keberkahannya. Bagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadisnya nomor 2588, ma naqasat shadaqatun min malin, harta tidak akan berkurang karena sebuah sedekah, apalagi zakat. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat bahwa orang-orang yang gemar berzakat atau bahkan orang yang gemar bersedekah justru diberikan rizki yang lebih luas dibanding yang tidak berinfak bersedekah
ataupun berzakat, baik dalam bentuk finansial maupun keberkahan hidup lainnya. Dalam arti lain, jamaah sekalian, zakat tidak hanya berkembang, namun juga mensucikan. Mensucikan akan apa? Mensucikan hati dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Selain bermakna berkembang, zakat juga memiliki makna penyucian. Penyucian dari banyak dosa-dosa yang kita miliki, maupun penyakit hati, iri, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zakat. Zakat di sini, jamaah sekalian, membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang mungkin masih melekat dalam harta kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu tasaddaqu, fa inna sadaqata tutaffi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar." Wahai manusia, bersedekahlah kalian, berzakatlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dan zakat itu bisa membersihkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Namun, jamaah sekalian, sahabat Lentera Innova, kita harus menggarisbawahi bahwa zakat bukanlah sarana untuk membersihkan harta yang diperoleh secara haram. Sebagaimana orang-orang di luar sana mencoba menganggap bahwasanya uang korupsi, uang kolusi, uang nepotisme, uang diambil secara batil dari orang-orang sekitarnya, dizakati untuk dianggap sebagai penyucian harta tersebut. Bukan, saudara sekalian. Islam menekankan bahwa harta yang didapat dengan cara yang haram tetap tidak akan bisa menjadi suci meskipun dengan membayar zakat. Maka dari itu, sahabat Lentera Innova dan ayah bunda sekalian, zakat tidak hanya memiliki fungsi ibadah, tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tapi zakat juga memiliki fungsi sosial yang luar biasa, yang tidak hanya berfungsi untuk individu diri kita sendiri, tapi juga sebagai sistem pemerataan distribusi ekonomi yang membantu masyarakat secara luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 33, "Wa atuhum min malillahi alladzi atakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman luar biasa dalam ayat ini, di mana Allah menyarankan kepada kita, berikanlah kepada mereka sebagian harta yang Allah telah berikan kepada kita. Artinya, Allah mengamanahkan harta yang luar biasa banyaknya kepada kita yang harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sahabat Lentera Innova, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Inna fil mali lahaqqan siwaz zakah." Sesungguhnya dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain selain zakat. Maka dari itu, sahabat Lentera Innova yang berbahagia, Allah itu sebenarnya tidak meminta kepada kita seluruh harta yang Allah berikan kepada kita. Hanyalah sebagian persen saja. Kalau ibarat zakat, kita menghitungnya 2,5% dari harta kita adalah milik orang lain. Kita menganggap bahwasanya Islam adalah agama yang penuh keseimbangan. Allah tidak pernah membebani manusia untuk menyalahkan seluruhnya, seluruh hartanya dalam bentuk zakat ataupun sedekah. Allah bahkan berfirman, dan Allah sangat memahami tabiat manusia, di mana Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 37, "Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhulu." Jika dia meminta seluruh harta kalian, wahai manusia, kata Allah, untuk menyerahkan seluruhnya kepada orang yang membutuhkan, niscaya kalian akan kikir, kata Allah. Luar biasanya Allah sudah memiliki pengetahuan yang luas bagaimana manusia di kemudian hari akan kikir terhadap harta-hartanya. Maka Allah menetapkan
Tidak seluruh harta kita diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi hanya sebagian harta kita saja yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan dalam bentuk zakat. Maka Islam mewajibkan zakat sebesar minimal 2,5% dari harta yang kita telah capai nisab dan haulnya, bukan seluruh harta yang kita miliki. Jamaah Lentera Innova yang berbahagia, zakat tidak hanya sebagai ibadah ekonomi atau sosial, tapi dalam istilah muamalah, zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Ada sebuah pelajaran dari bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengelola zakat luar biasa secara profesional, di mana Umar bin Abdul Aziz menargetkan orang yang saya berikan zakat hari ini sebagai mustahik, saya akan targetkan di tahun yang akan datang akan saya datangi dia untuk mengambil zakatnya. Artinya, prinsip luar biasa yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk merubah mustahik menjadi muzakki. Inilah yang luar biasa yang harus kita teladani dalam lembaga-lembaga pengelola zakat pada saat ini, untuk merubah orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Dari sini kita melihat bahwasanya distribusi zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz untuk bisa didistribusikan secara matang pada periode-periode pengelolaan zakat di era kontemporer kali ini. Maka dari itu, jamaah Lentera Innova yang berbahagia, ayah bunda yang luar biasa, di periode Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah dan ibroh dari mana kisah-kisah para khulafaur rasyidin untuk menargetkan bahwasanya zakat tidak hanya menjadi ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin, tapi juga menjadi sarana pengembangan sosial ekonomi masyarakat, salah satunya dalam berbagai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau bahkan kesejahteraan masyarakat. Kita yakin bahwasanya zakat yang dihimpun dari orang-orang yang luar biasa bisa didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dapat merubah konteks kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.